Pernah nggak sih merasa tertekan karena hasil penelitian nggak sesuai ekspektasi? Udah kerja keras, tapi ternyata data yang dikumpulkan nggak mendukung hipotesis. Disinilah muncul godaan besar. Kalau ditanya dirubah dikit aja, siapa yang bakal tahu? Banyak yang berpikir fabrikasi data itu trik kecil buat menyelamatkan penelitian. Padahal ini bisa jadi awal dari bencana akademik yang lebih besar. Coba kita bongkar soal fabrikasi data ini dan kenapa harus dihindari sebisa mungkin. Fabrikasi data itu sederhananya adalah ngarang data. Artinya, seseorang membuat atau mengubah data penelitian supaya hasilnya terlihat lebih menarik atau sesuai dengan hipotesis. Bentuknya sendiri berbagai macam, mulai dari membuat data palsu. Misalnya, seorang peneliti mengeklaim telah melakukan eksperimen atau survei, padahal sebenarnya tidak ada data yang dikumpulkan. Mengubah data yang ada. Hasil penelitian sebenarnya sudah ada, tapi diubah supaya terlihat lebih signifikan atau mendukung hipotesis. Menghapus data yang tidak sesuai. Data yang nggak sesuai ekspektasi dihapus begitu saja biar hasilnya kelihatan lebih meyakinkan. Masalahnya, fabrikasi data ini bukan soal cuman etika, tapi juga bisa berdampak besar terhadap ilmu pengetahuan dan karir akademik kita. Kenapa fabrikasi data bisa terjadi? Nggak bisa dipungkiri, tekanan dalam dunia akademik memang berat. Banyak faktor yang bisa bikin seseorang tergoda untuk memasukkan data. Contoh gampangnya, misal deadline yang ketat. Waktu penelitian terbatas, sementara tuntutan publikasi tinggi. Tekanan untuk publikasi, publish or perish, alias kalau nggak punya publikasi, karir akademik bisa mandek. Ekspektasi dari atasan atau institusi, ada tuntutan dari kampus atau sponsor penelitian untuk mendapatkan hasil tertentu. Takut dibilang gagal, ada stigma kalau penelitian dengan hasil negatif dianggap tidak berguna. Kurangnya pemahaman tentang etika penelitian. Beberapa peneliti nggak sadar bahwa sedikit mengubah data juga termasuk fabrikasi. Bahaya dan konsekuensi fabrikasi data. Kalau fabrikasi data sampai ketahuan, akibatnya bisa sangat serius. Ini beberapa dampak buruknya. Makalah bisa dicabut, jurnal ilmiah yang menemukan fabrikasi data bisa menarik kembali publikasi kita. Ini bukan cuma bikin malu, tapi juga menghancurkan reputasi akademik. Reputasi ilmiah hancur begitu ketahuan memasukkan data. Susah banget buat mendapatkan kepercayaan kembali di dunia akademik. Bisa-bisa kita kesulitan mendapatkan beasiswa, hibah penelitian, atau kerja sama akademik. Ilmu pengetahuan jadi tidak valid. Bayangkan kalau penelitian medis atau teknik dilakukan dengan data palsu. Bisa-bisa hasilnya membahayakan nyawa orang. Sanksi akademik dan hukum. Banyak universitas yang punya aturan ketat soal etika penelitian. Kalau terbukti melakukan fabrikasi data, bisa kena skorsing, dikeluarkan dari kampus, bahkan terkena sanksi hukum kalau penelitian tersebut didanai oleh negara atau lembaga tertentu. Fabrikasi data itu jalan pintas yang berbahaya. Mungkin awalnya kelihatan sepele, tapi dampaknya bisa merusak karir akademik dan dunia ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Jadi, tetap jujur dalam penelitian. Ilmu yang berkembang dengan cara yang benar bakal lebih bermanfaat buat banyak orang. Selanjutnya menarik nih kalau kita cari tahu lebih dalam lagi mengenai cara mengetahui bahwa itu merupakan fabrikasi dan cara menghindarinya. Apakah sobat dosen tertarik? Jangan lupa untuk like dan share. Kalau ada yang ingin ditanyakan, komen di bawah ini. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya.